Apakah wali itu mesti seseorang yang terjaga dari dosa? Enggak. Jadi siapa yang meyakini wali terpelihara dari dosa, maksum, maka dia sudah keliru, akidahnya menyimpang. Seorang wali hanya mahfuz, qalbunya dijaga Allah, fisiknya belum tentu dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Junaid pernah ditanya, apakah seorang wali bisa bermaksiat? Jawaban beliau, itu kehendak Allah. Maksudnya apa? Seorang wali tidak bisa mengatur dirinya untuk tidak maksiat, karena itu sudah takdir dari Allah. Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu ka taraddudi fi qabdi ruhi 'abdil mu'min. Nah, sekarang pindah bab. Ketika terjadi sakaratul maut, orang meninggal. Jadi hadis ini sangat relevan sekali dengan zaman kita, masa-masa virus. Tidaklah aku taraddud. Secara harfiah taraddud itu ragu, tapi pada hakikatnya Allah kan maha suci dari keraguan. Ini Allah ingin lagi memberikan empati kepada kita, maka perasaan kita dipinjam istilahnya oleh Allah. Tidaklah aku ragu. Ngapain ragu? Ketika hendak menggenggam mencabut nyawa hambaku, seperti ragunya aku mencabut nyawa hambaku yang mukmin. Jadi Allah mengizinin malaikat maut untuk cabut nyawa, tapi Allah sendiri kemudian bolak-balik, Pak. Maka si malaikat ini bolak-balik, ketika datang dilihat, ya Rob, ini hambamu kekasihmu, di kalbunya ada namamu, aku tidak berani menyentuhnya. Balik lagi ke Allah. Kata Allah, yaudah tanya dia kapan dia mau meninggal. Ada yang begitu, Pak. Itu Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah dipindahkan 30 tahun umurnya untuk Sayyidina Daud. Ketika sudah dipindahkan, Nabi Adam pertama kali lupa. Datang malaikat maut dalam rupa seseorang. Ditanya, ente siapa? Kata Nabi Adam, saya malaikat maut, mau mencabut namamu, mencabut ruhmu. Apa kata Nabi Adam? Loh, jatah saya masih 30 tahun lagi. Buka buku lagi tuh malaikat maut. Wahai Adam, dulu engkau telah berjanji memberikan 30 tahun umurmu untuk cucumu, yaitu Daud. Jadi ada, Pak, misah apa, mindah-mindahin nyawa itu ada. Sampai sekarang ada itu. Ya, tapi bukan kita orangnya ya. Dia levelnya, kalau sekarang ada nabi enggak? Enggak ada. Maka levelnya sekarang apa? Pewaris nabi. Apakah semua pewaris? Enggak. Hanya pewaris-pewaris yang sempurna, yang bisa mengerjakan itu. Bisa dia ngerjain, Pak. Nabi Muhammad salah satunya. Bahkan sebenarnya Nabi Adam, karena keberkahan Nabi Muhammad, maka beliau bisa begitu. Tidak hanya itu, matahari mau terbenam itu ditahan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu hendak mau sholat apa tuh? Sholat asar. Matahari sudah mau terbenam. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya belum sholat asar. Apa kata Rasulullah? Ya Syams, wahai matahari, tahan. Ditahan, Pak. Itu namanya hak jaiz. Maka Nabi punya 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 yang jaiz. Jaiz itu jarang dibahas orang. Apa artinya jaiz? Hak unlimited yang Allah berikan kepada Nabi, berupa syafaat di akhirat, mukjizat di dunia. Syafaat di akhirat, mukjizat di dunia. Ada nggak hari ini yang bisa manggil pohon? Nggak ada kan? Itu karena Nabi punya hak jaiz, bisa manggil pohon. Ya nakh ta'ali, wahai pohon kurma, kemarilah engkau.
Itu karena Nabi diberikan hak jaiz. Haknya jaiz Nabi unlimited. Beliau mau, sebenarnya beliau gak mau wafat bisa Pak, tapi beliau memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sama ini, Allah Ta'ala itu menyaksikan malaikat mautnya bolak-balik, sebagaimana Nabi Adam menyaksikan malaikat bolak-balik. Ragu juga itu malaikat. Akhirnya datang lagi kepada Allah. Apa kata Allah? Hei malaikat maut, suka-suka Adam, kembalikan saja. Dia maunya berapa lagi? Kembali ke Nabi Adam. Nabi Adam maunya seperti sebelum diberikan ke cucunya Nabi Daud. 30 tahunnya masih dia jalani lagi. Wallahu ta'ala alam, ya. Kenapa seorang Nabi diberi hak jaiz? Ini yang kita sebut mu'jizat. Kita sebut mu'jizat. Jarang mu'jizat ini disebut. Kalau di sekolah nggak ada Pak, belajar begini. Bahwa Nabi Adam memindahkan 30 tahun umurnya ke Daud. Ada nggak belajar di sekolah? Nggak ada, padahal di Sahih Bukhari ada. Guru-guru agama kita nggak ngupdate, soalnya nggak ngaji Sahih Bukhari, ya. Giliran ngaji Sahih Bukhari nggak pakai sanad, ya nggak sahih pemahamannya. Li'annahu yakrahul maut wa akrah masa'atahu wa la budda lahu minhu. Kenapa seorang mukmin membuat Allah ragu? Ragu tanda kutip, bukan ragu hakiki. Ketika mau dicabut nyawanya, karena si hamba ini masih benci dengan kematian, nggak suka dengan kematian. Itu sebabnya saya pernah ketemu masyayikh saya dulu, ya. Ketika dia mengobati beberapa muridnya yang berbakat, dia bilang, ya Rob, jangan sampai ambil muridku. Muridnya udah dioain masih ragu. Akhirnya dia tepuk dada si murid. Kalau ente mati saya jemput ruhnya. Ngomong gitu Pak. Ada guru saya ngomong begitu. Kalau engkau berpulang ke rahmatullah, saya akan menjemput meminta kepada Allah. Ada wali-wali bisa begitu. Itu kalau matinya masih mati suri. Kalau matinya sudah mati yang sebenarnya hakiki udah nggak bisa. Ya hanya Nabi SAW yang bisa. Atau wali yang bergelar wali Ghaus. Wali Ghaus itu pewaris Nabi. Itu sebabnya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani ketika mendengarkan seorang anak menangisi ayamnya, dia berdoa, benar nggak? Ya Allah, kembalikan nyawa sang ayam. Hidup ayamnya. Kok bisa? Maka Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani secara rohani mewarisi Sayyidina Isa. Hanya wali yang mewarisi Nabi Isa yang bisa ngidupin yang sudah mati. Nabi Isa bisa ngidupin yang mati biiznillah, dengan izin. Apa beda insya Allah dengan iznillah? Sering nyebut biiznillah nggak? Apa bedanya? Tahu? Mau dikasih tahu? Main pakai-pakai aja ya. Bismillah tat. Bismillah apaan? Insya Allah itu masih ada peran kita di dalam secara zahir. Tapi kalau biiznillah mutlak milik Allah. Coba lihat ayat tentang Nabi Isa menghidupkan mayat. Itu beliau mengatakan biiznillah atau insya Allah? Biiznillah. Maka sebenarnya saat itu bukanlah Nabi Isa yang menghidupkan. Seorang wali di hadis Imam Bukhari, tapi bukan riwayat yang ini redaksinya beda. Jika dia sudah dicintai oleh Allah, maka Allah tukar sifatnya. Jika dia berkalam dengan kalam Allah, jika dia berkehendak dengan kehendak Allah, jika dia melihat, mendengar semuanya dengan sifat-sifat Allah. Kira-kira ini wali loh Pak, bukan Nabi. Saat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani menghidupkan, meniupkan, itu yang meniupkan saat itu siapa? Allah. Karena sifatnya Syekh Abdul Qadir Jilani sudah tiada, yang berdiri saat itu hanyalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau faham karomah, di situ pemahamannya. Kalau tidak begitu, maka namanya bukan karomah, bisa jadi sihir,
bisa jadi yang lain-lain, ya. Walaupun semuanya biiznillah, semua dengan izin Allah. Sihir itu terjadi karena izin Allah. Kok bisa dukun bersihir? Karena dukun diajarkan syaitan dan jin asma. Jadi ternyata jin itu masih punya asma. Apa arti asma? Bukan penyakit asma. Asma jamak dari isim, artinya nama. Iblis itu dulu namanya Azazil. Azazil ini dulu beribadah dengan menyebut beberapa nama Allah dan berdoa dengan nama itu. Maka Allah panjangkan umurnya. Itu karena dia berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nama itu dipakai oleh si dukun, maka akan terjadi apa yang terjadi pada mbahnya dukun. Siapa? Azazil. Jadi jangan heran, orang sihir pelet, apalagi teluh, apalagi namanya santet, ya. Nauzubillah, semoga kita jauh dari semua itu. Kita pun nggak punya ilmu apa-apa, Pak, ya. Kita hanya tahu Allah Maha tahu. Kita hanya yakin Allah Maha melindungi. Kita serahkan saja itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qushairi menjelaskan, wali itu secara harfiah bisa berarti fa'il, bisa berarti maf'ul. Fa'il yaitu orang yang sibuk beribadat secara aktif, itu wali. Bisa berarti maf'ul, pasif, orang yang sifat-sifatnya sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau nerjemahin wali, itu yang kedua, itu yang saya maksud, seperti yang dimaksud oleh Imam Al-Qushairi. Inilah yang disebut wali khas, wali yang khusus. Adapun yang pertama, yang sibuk ibadah kepada Allah, disebut dengan wali am, wali yang umum. Apakah wali itu mesti seseorang yang terjaga dari dosa? Enggak. Jadi siapa yang meyakini wali terpelihara dari dosa, maksum, maka dia sudah keliru, akidahnya menyimpang. Seorang wali hanya mahfuz, qalbunya dijaga Allah, fisiknya belum tentu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Junaid pernah ditanya, apakah seorang wali bisa bermaksiat? Jawaban beliau, itu kehendak Allah. Maksudnya apa? Seorang wali tidak bisa mengatur dirinya untuk tidak maksiat, karena itu sudah takdir dari Allah. Tapi seorang wali ketika maksiat, dia tahu cara kembali kepada Allah. Ini bedanya wali sama bukan wali. Ada nggak wali tambah tersentuh dengan maksiat? Banyak. Makanya banyak orang yang sombong dengan taatnya. Itu kalau Allah melirik orang ini akan dibiarkan oleh Allah sejenak bermaksiat. Ketika dia bermaksiat, Allah ambil lagi, lalu dia sadar, ya Rob, ampunkan aku, dan dia bisa nangis. Makanya kadang-kadang kita yang merasa banyak ibadah ini, Allah jebak, Pak, dengan takdir-takdir yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita sudah maksiat. Ya. Jadi jangan GR dulu kalau sudah beribadah, ya, belum tentu jadi wali, ya. Kadang-kadang ada orang jadi wali bukan karena ibadahnya, dan itu sering, tapi karena dia meniru sifat-sifat Allah. Ada seorang wali, dia pakai kedinginan, Pak, musim dingin, subtropis, negeri subtropis itu dingin, hujan turun, berikut dengan saljunya. Tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing, itu kedinginan. Bajunya, jubahnya dia buka, kemudian dia selimutkan itu si anjing. Malamnya dia bermimpi, Allah mengangkatnya menjadi wali karena dia menyayangi seekor makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini kok nggak ada zaman Nabi? Emang nggak ada, tapi sebelum Nabi ada yang lebih parah lagi. Seorang pelacur memberi minum seekor anjing. Sama itu,
maka si perempuan itu jadi wali Allah Pak langsung. Karena wali Allah itu pintunya satu, diampuni oleh Allah. Dan di hadis itu dikatakan Allah mengampuni si perempuan, benar gak? Maka dia diampuni, saat itu dia jadi wali Allah.